Anda bertanya, kami menjawab. Selamat kepada pemirsa yang terhormat, saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini dalam episode baru dari program harian Anda Bertanya, Kami Menjawab. Program Anda Bertanya, Kami Menjawab menghormati kebebasan manusia dalam bertanya, dan kami berusaha menyajikan jawaban yang bersifat alkitabiah dan logis. Pertanyaan dari episode hari ini berbunyi, apakah penulis kitab Yesaya satu orang atau ada dua individu dengan nama yang sama? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Topik episode hari ini mungkin terasa aneh bagi sebagian orang karena bagaimana mungkin ada yang mengatakan bahwa kitab Yesaya ditulis oleh dua orang. Orang pertama disebut Yesaya dan orang kedua disebut Yesaya. Tentu saja ini aneh bagi sebagian orang, anak-anak Tuhan, mereka yang belajar dari firman Tuhan tidak ragu sama sekali bahwa penulisnya adalah satu orang. Bahkan jika tidak ada orang yang diketahui sebagai penulis, mereka tahu bahwa sumber sejati dari firman Tuhan adalah Roh Kudus. Tetapi kami telah membaca kitab Yesaya dan kami tahu siapa Yesaya yang menulis. Dan hari ini saya akan berbicara tentang Yesaya sang penulis dan saya akan buktikan dari perkataan Kristus dengan bukti yang tak terbantahkan bahwa penulis Yesaya adalah satu individu, bahwa penulis dari dua bagian dari pasal 1 sampai 39 dan dari 40 sampai 66 adalah satu orang. Mari kita lihat bersama siapa Yesaya sang penulis. Dan banyak penafsir mengatakan bahwa Yesaya adalah pangeran para nabi. Beberapa mengatakan bahwa ia adalah nabi penginjil karena kitab Yesaya banyak bicara tentang penderitaan Kristus dan kemuliaan yang akan menyusul. Namanya adalah Yesaya bin Amos dari suku Yehuda yang merupakan suku kerajaan. Ia melayani Yerusalem. Dan sejaman dengan Nabi Hosea dan Mika, ia menikah dan Tuhan memberinya dua putra. Masing-masing nama mereka membawa makna dalam hubungan Tuhan dengan umatnya. Jadi putra pertama disebut Sear-Yashub, yang berarti sisa yang akan kembali, dan kita akan menemukan ini dalam Yesaya 7 ayat 3. Putra kedua Maher-Shalal-Hasbaz, nama yang cukup panjang yang berarti cepatlah mengambil rampasan, ada di pasal 8 ayat yang ketiga. Dari kedua nama tersebut memberitahu kita tentang hubungan Tuhan dengan umatnya, baik selama kesulitan maupun ketika mereka kembali setelah itu. Jadi nama tersebut memiliki makna. Kita tahu bahwa ia menikah, memiliki dua putra, pelayanannya berlangsung di kerajaan selatan, kerajaan Yehuda selama masa Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, dan kemungkinan besar dari tahun 740 hingga 680 sebelum Masehi. Ketika ia meninggal, tradisi tidak disebutkan dalam Alkitab, tapi tradisi mengatakan bahwa ia meninggal karena digergaji dengan pedang. Mereka menggergajinya menjadi dua seperti yang kita baca dalam Ibrani 11 ayat 37. Ada yang digergaji, kemungkinan besar ia merujuk pada Yesaya yang digergaji menjadi dua. Dan di sini saya katakan kepada Anda, seperti tubuh Yesaya digergaji menjadi dua. Beberapa kritikus mengatakan bahwa kitab Yesaya terdiri dari dua bagian dan dua penulis. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena beberapa orang membaca bagian pertama dari pasal 1 sampai 39 dan mengatakan bahwa bagian ini penuh dengan celaka dan kesusahan atas Yerusalem dan bangsa-bangsa, sehingga mereka berpikir ini memiliki karakteristik kesusahan dan kemarahan mirip dengan hukum Taurat. Tetapi ketika mereka membaca bagian kedua dari 40 sampai 66, mereka menemukan penghiburan. Hiburkanlah umatku, dan ada janji berkat, dan Tuhan akan memulihkan umat, dan ada kemungkinan yang akan datang kepada bangsa itu. Jadi dia mencatat dua bagian dan mengatakan bahwa di bagian pertama ada kesusahan, penderitaan, kutuk, dan kehancuran. Di bagian kedua ada berkat dan pemulihan. Jadi jelas ada dua penulis yang berbeda. Lalu seseorang berkata, tapi ini disebut Yesaya. Jadi mereka menjawab, ya, yang pertama disebut saya dan yang kedua adalah Yesaya. Apakah benar ada dua individu yang disebut Yesaya dan yang menulis kitab Yesaya? Saya tidak mencari banyak, tetapi saya akan membaca teks Alkitab yang dikatakan Kristus, dan ketika saya mengatakan bahwa Kristus mengatakannya, itu berarti bahwa ia adalah kebenaran dan ia bersaksi tentang kebenaran. Jika kita baca Injil Yohanes pasal 12, apa yang dikatakan kitab suci tentang Kristus, walaupun ia telah mengadakan begitu banyak tanda di depan mata mereka, mereka tidak percaya kepadanya, supaya genap firman Tuhan yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah Tuhan telah dinyatakan. Oleh sebab itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata pula, ia telah membutakan mata mereka dan mengeraskan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata mereka,
Dan jangan mengerti dengan hati mereka, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Apakah Anda memberikan sesuatu? Sebenarnya kita perhatikan bahwa Yohanes menulis dalam Injilnya dua kutipan dari kitab Yesaya. Yang pertama dari Yesaya 53, siapa yang kami percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kutipan kedua adalah dari Yesaya 6 di mana dia mengatakan, ia telah membutakan mata mereka dan mengeraskan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata mereka dan jangan mengerti dengan hati mereka, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kutipan pertama berasal dari Yesaya 53 dari bagian kedua, yang dimulai dari Yesaya 40 sampai 66. Kutipan kedua berasal dari Yesaya 6 dari bagian pertama dari 1 hingga 39. Jadi ketika Yohanes bicara di sini, ia menyebutkan dua kutipan dan mengatakan bahwa mereka berasal dari Yesaya. Saya akan baca lagi apa yang dikatakan Yohanes. Walaupun ia telah mengadakan begitu banyak tanda depan mata mereka, mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genap firman yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya, baiklah tolong beritahu kami apakah ini Yesaya pertama? Atau kedua, ia mengatakan bahwa Yesaya dalam satu, supaya genap firman yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dan ia mengutip bagian dikutip dari pasal 53, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan ia melanjutkan dan mengatakan, sebab Yesaya telah berkata pula, dan ketika ia mengatakan berkata pula, itu berarti bahwa Yesaya yang sama yang mengatakan bagian itu, mengatakan bagian yang lain, sebab Yesaya telah berkata pula. Ia telah membutakan mata mereka dan mengeraskan hati mereka. Jadi ketika Kristus bicara dalam Injil Yohanes dan Yohanes mengomentari perkataan Kristus, ia mengutip dari Yesaya dalam dua bagian dan ia mengaitkannya hanya pada satu Yesaya. Jadi Yesaya adalah satu individu, penulisnya adalah satu individu, penulisnya adalah Nabi Tuhan. Yesaya, Nabi penginjil yang bicara tentang penderitaan Kristus dan kemuliaan yang akan menyusul, dan ia berbicara tentang kesusahan bangsa dan kemuliaan bangsa dengan kesaksian kitab suci, penulisnya adalah satu. Tetapi para kritikus yang mengatakan ada dua penulis, dan dua yang disebut Yesaya tidak memiliki bukti lain selain mereka melihat karakteristik bagian pertama dan karakteristik bagian kedua. Kami tahu bahwa karakteristik bagian pertama sejalan dengan perjanjian lama dan karakteristik perjanjian kedua sejalan dengan perjanjian baru. Dan perjanjian lama serta perjanjian baru adalah satu kitab karena segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dan saya akan bertemu dengan Anda dalam episode mendatang yang baru. Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.